Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi dengan pelajaran sosiologi yang sempat minggu kemarin kalian libur ya, karena ada perayaan Asyura. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sosiologi yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang hubungan sosial ya. Dimana di dalam materi hubungan sosial itu ada bentuk atau proses interaksi sosial atau hubungan sosial ya. Nah, sekarang di materi pagi hari ini lebih mengkhususkan kepada bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Oke. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada dua ya, yaitu bentuk interaksi sosial atau proses interaksi sosial yang asosiatif dan proses yang disosiatif ya. Harus bisa membedakan kalian ya, apa itu asosiatif dan apa disosiatif. Oke. Nah, proses asosiatif yaitu proses atau bentuk interaksi sosial yang dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu maupun kelompok ya, bersifat positif mengacu kepada persatuan ya. Seperti ini dalam contoh, dalam gambar berikut ini ada dua orang yang sedang berjabat tangan. Tentunya ini merupakan suatu proses interaksi yang mengarah kepada persatuan ya, mengarah kepada hal yang lebih bersifat positif ya. Nah, ingat-ingat, jadi proses asosiatif itu proses interaksi yang positif ya, selalu mengarah kepada suatu persatuan ya. Berikutnya ada jenis-jenis proses asosiatif. Apa saja di dalam proses asosiatif ini atau interaksi asosiatif ini? Yang pertama ada kerjasama ya. Jadi di dalam kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Ya, misalnya kalau dicontohkan kalian pada saat ada tugas, kalian diberikan tugas oleh gurunya dalam bentuk kelompok atau tugas kelompok, maka kalian akan bersama-sama melakukan suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan, yaitu yang namanya kerjasama ya. Jadi dilakukannya tidak seseorang atau perorangan, tapi dengan secara berkelompok atau secara bersama-sama gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu kerjasama. Kedua, ada akomodasi ya. Akomodasi ini sama, ini pun merupakan interaksi yang sifatnya positif gitu ya, yaitu merupakan upaya-upaya untuk menghindari, meredakan dan mengatasi konflik atau pertentangan gitu ya. Jadi ini bentuknya pada saat ada pertengkaran atau ada konflik yang terjadi, maka dilakukanlah akomodasi ini ya. Jadi upaya-upaya penanganan konflik gitu ya. Tentunya ini positif kan ya, orang yang sedang berkonflik, orang yang sedang bertikai, tapi diarahkan untuk menjadi ke arah yang lebih baik, tidak lagi bertentang atau berkonflik. Jadi ini sifatnya melerai contohnya ya, melakukan suatu penyesuaian untuk menjadi lebih baik lagi dari yang asalnya negatif menjadi positif. Nah, ini namanya adalah akomodasi, kembali lagi, atau upaya-upaya untuk menyingkirkan atau meredakan menyingkirkan konflik yang akan terjadi gitu ya. Nah, ini tentunya ini positif, makanya masuk ke dalam proses yang asosiatif ya. Nah, setelah ada kerjasama dan akomodasi, proses asosiatif itu ada lagi, yaitu asimilasi. Nah, asimilasi ini pun sama, merupakan
bentuk interaksi yang asosiatif ya, yaitu merupakan proses peleburan dua atau lebih kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama gitu ya. Jadi maksudnya gini, ada dua kebudayaan melebur menjadi satu, dan setelah bersatu kebudayaan tersebut menjadi kebudayaan yang sama-sama dirasakan dan dimiliki oleh masyarakat tersebut gitu ya. Contohnya misalnya adanya budaya luar datang ke Indonesia, terus melebur, terus setelah melebur diterima, dirasakan, bahkan digunakan oleh masyarakat itu sebagai kebudayaan miliknya sendiri. Nah, itu disebut proses asimilasi ya. Oke, nah ada beberapa faktor mengapa asimilasi ini bisa terjadi, yaitu pertama adanya toleransi ya, sikap menghargai orang asing atau sikap menghargai orang lain di luar diri kita gitu ya, sehingga kita cenderung bisa menerima orang lain itu ke dalam diri kita gitu ya. Yang kedua, sikap terbuka yang dimiliki oleh para pemimpin atau oleh diri kita sendiri gitu ya, selalu memiliki sikap terbuka. Ketiga, persamaan unsur-unsur kebudayaan. Misalnya pada saat kebudayaan barat itu masuk ke Indonesia, dirasakan memiliki kesamaan. Oh, ini bisa nih, ini diterima, ini sesuai dengan nilai norma, maka akan diterima oleh masyarakat tersebut ya. Dan faktor keempat adalah kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi ya. Contohnya dengan adanya sistem pembelajaran secara online gitu ya, maka ini bisa membuka kesempatan bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia bisa melakukan pembelanjaan dari luar negeri ya, belanja ke luar negeri dengan sistem online gitu ya. Nah, itu memunculkan adanya sikap asimilasi, memunculkan adanya proses asimilasi ya. Jadi keempat faktor ini menyebabkan terjadinya asimilasi dengan mudah gitu ya. Oke, berikutnya setelah asimilasi ada amalgamasi ya. Amalgamasi itu merupakan kelanjutan dari asimilasi. Pada saat tadi menerima unsur budaya luar, maka proses itu bisa terjadi sampai ke proses percampuran dua kebudayaan, bisa melalui proses pernikahan ya, pernikahan antar ras gitu ya, atau yang disebut dengan amalgamasi. Nah, amalgamasi dapat ditemukan dalam pernikahan antara dua individu yang memiliki dua kebudayaan yang berbeda. Contohnya misalnya pernikahan antara ras Eropa menikah dengan ras Mongoloid atau ras Indonesia ya, sehingga terjadilah yang namanya perkawinan antar ras atau disebut dengan amalgamasi ya. Nah, jadi ada 5 ya proses asosiatif itu. Yang pertama adalah tadi kerjasama, kedua akomodasi, ketiga asimilasi, keempat amalgamasi, dan satu lagi ada sebetulnya adalah akulturasi ya. Tapi ini akulturasi hampir mirip seperti asimilasi, jadi Ibu tidak cantumkan di sini ya. Nah, itu yang proses asosiatif. Yang kedua, di sini ada proses disosiatif ya. Nah, disosiatif pun kebalikan dari proses asosiatif ya, di mana proses asosiatif ini merupakan proses sosial yang mengarah kepada perpecahan ya. Jadi kebalikan ya, tadi mengarah kepada persatuan, maka disosiatif ini mengarahnya justru kepada arah perpecahan gitu ya. Dan proses disosiatif ini bersifat negatif. Kalau tadi asosiatif bersifat positif, kalau disosiatif ini bersifat negatif. Nah, apa saja di dalam proses disosiatif ini, interaksi yang bersifat disosiatif ini? Pertama adalah di sini ada persaingan atau kompetisi ya. Persaingan atau kompetisi ini merupakan proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang bersifat terbatas. Artinya misalnya ini belum mengarah kepada suatu
perpecahan, pertentangan ya, tapi ada persaingan gitu ya. Persaingannya masih bersifat ringan, persaingannya masih bisa ditoleransi gitu ya. Contohnya misalnya persaingan dalam ya kalian ya waktu itu Ibu pernah contohkan di kelas gitu ya untuk mendapatkan peringkat atau ranking di kelas gitu ya. Kalian bersaing dengan teman-teman tapi masih secara sehat gitu ya. Masih tetap menggunakan rambu-rambu yang positif gitu ya. Nah, ini persaingan. Nah, terus yang keduanya bisa juga misalnya contoh berikutnya adalah persaingan dalam mendapatkan kursi ini ya PTN gitu, perguruan tinggi negeri gitu ya. Terus atau juga persaingan dalam hal pekerjaan gitu, tapi masih dalam bentuk sama-sama melakukan dengan cara-cara yang lebih positif gitu ya. Tapi tetap di sini ada yang menjadi kompetisi gitu ya. Artinya tetap bersaing untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai gitu ya. Cuman masih ringan ya, hanya berkaitan hanya dengan persaingan gitu ya. Nah, yang kedua di dalam proses interaksi disosiatif ini adanya pertentangan atau konflik. Nah, kalau ini merupakan proses sosial yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Memang betul setiap masyarakat, setiap individu maupun kelompok pasti mengalami konflik ya, karena kita adalah makhluk yang berinteraksi, makhluk yang selalu mengadakan hubungan timbal balik. Tentunya pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, perbedaan kebiasaan. Nah, ini yang biasanya memicu adanya suatu konflik gitu ya. Nah, namun konflik terjadi juga karena seseorang atau kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain untuk mencapai tujuannya. Jadi artinya pada saat ada perbedaan itu, tapi ditunjang juga ada tujuan yang akan dicapai, sehingga akhirnya menggunakan dengan berbagai cara atau menghalalkan berbagai cara gitu ya. Misalnya dalam konflik dalam politik, konflik dalam agama gitu ya, demi untuk memenangkan suatu hal yang dia ingin capai, maka dia menggunakan cara-cara yang bersifat menentang kepada pihak yang menjadi lawan konfliknya gitu ya. Nah, ini pertentangannya bersifatnya makanya negatif, maka disebut disosiatif. Berikutnya di sini ada kontravensi ya. Kontravensi ini merupakan sikap yang bermuara pada perasaan tidak suka. Nah, ketidaksukaannya itu disembunyikan gitu ya. Jadi misalnya kalian menyikapi ada suatu teman kalian ya, kalian tidak suka gitu ya, tidak suka terhadap teman itu, tapi kalian seolah-olah di depan teman kalian itu kamu baik gitu ya, tapi pada dasarnya di belakang kamu tuh nggak suka, kamu tuh ngomongin gitu lah, kamu itu seolah-olah tidak menyetujui atas sikap dia. Nah, itu adalah merupakan salah satu yang disebut dengan kontraversi. Nah, proses sosial yang berada di antara konflik dan kompetisi dan konfliknya itu adalah kontraversi ya. Jadi kontraversi ini berada di tengah-tengah ya. Artinya pada saat kalian melakukan persaingan, terus kalian mendapatkan hal sesuatu yang tidak suka, kalian sembunyikan gitu ya, tidak kalian nampakkan ya. Nah, kalau akhirnya yang kalian sembunyikan itu sudah tidak bisa lagi kalian sembunyikan, tapi kalian lebih kepada ingin menyampaikan dengan secara keras, secara tegas, maka itu akan menjadi konflik gitu. Mengerti nggak maksudnya? Jadi proses kontravensi ini berada di antara tengah-tengah antara persaingan atau kompetisi dengan antara konflik atau pertentangan ya. Contohnya perbuatan menolak ya, menghasut, membuat berita-berita yang hoax misalnya ya, berita-berita bohong yang menyebabkan terjadinya gosip gitu ya, atau desas-desus, itu adalah kontraversi ya. Mungkin kalian bisa paham lah, banyak sekali suka beradu mulut, itu saling mengumbar hasutan gitu ya, itu adalah masuknya ke dalam
proses interaksi yang kontravensi ya. Itu yang menjadi bentuk-bentuk interaksi yang disosiatif. Berarti bentuk interaksi disosiatif itu ada 3 ya. Pertama ada tadi ya kompetisi atau persaingan, kedua konflik atau pertentangan, ketiga adalah kontroversi ya, yang berada di antara proses kompetisi dan konflik ya. Itu barangkali materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini gitu ya, yang lebih menjelaskan di materi yang minggu kemarin ya tentang hubungan sosial atau interaksi sosial, di mana ada bentuk atau proses interaksi sosial. Nah, barusan Ibu jelaskan kembali ya supaya kalian lebih paham, lebih jelas tentang bentuk-bentuk atau proses dari sebuah interaksi sosial ya. Jadi Ibu ulangi kembali, jadi ada 2 gitu ya bentuk interaksi sosial atau proses interaksi sosial. Yang pertama adalah proses interaksi sosial yang asosiatif, yang kedua adalah proses sosial atau proses interaksi atau bentuk interaksi yang disosiatif. Itu saja barangkali ya yang Ibu ingin sampaikan pada pagi hari ini. Kalian nanti silakan lihat tugasnya apa yang harus dikerjakan setelah melihat tayangan video ini ya. Selamat bekerja, tetap semangat, semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.